Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Rima Sapitri, saya berasal dari kelas 2A Perbankan Syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang mutlak dan muqayyad. Mari simak video berikut ini. Pengertian mutlak. Secara bahasa, kata mutlak berarti bebas tanpa ikatan atau syarat tertentu. Mutlak juga bisa diartikan lafaz yang menunjukkan kepada pengertian dengan tidak adanya ikatan atau batasan yang tersendiri berupa perkataan. Lafaz mutlak ini pada umumnya berbentuk lafaz nakhiroh dalam konteks kalimat positif. Misalnya lafaz rokobah atau seorang budak dalam ayat Fatah ri ruro kobah surah Al-Muzadalah. Pernyataan ini meliputi pembebasan seorang budak yang mencakup segala jenis budak, baik yang mukmin maupun yang kafir. Lafaz laqobah adalah nakhiroh dalam konteks positif. Karena itu, pengertian ayat ini ialah wajib atasnya memerdekakan seorang budak dengan jenis apapun juga. Juga seperti ucapan Nabi, tak ada pernikahan tanpa seorang wali. Hadis Ahmad dan 4 imam. Wali di sini adalah mutlak, meliputi segala jenis wali, baik yang berakal sehat maupun yang tidak. Oleh karena itu, sebagian ulama usul mendefinisikan mutlak dengan suatu ungkapan tentang izim nakhiroh dalam konteks positif. Kata-kata nakhiroh mengecualikan izim ma'rifah dan semua lafaz menunjukkan sesuatu yang tertentu. Dan kata-kata dalam konteks positif mengecualikan izim nakhiroh dalam konteks negatif atau nafi. Karena nakhiroh dalam konteks negatif mempunyai arti umum meliputi semua individu yang termasuk dalam jenisnya. Pengertian muqayyad. Muqayyad adalah lafaz yang menunjukkan suatu hakikat dengan qayyid atau batasan. Jadi contohnya seperti kata-kata rokobah atau budak yang dibatasi dengan iman. Dalam ayat Fatah riru rokobah tim mu'minah, maka hendaklah pembunuh itu memerdekakan budak yang beriman. Quran Surah An-Nisa. Secara bahasa, kata muqayyad bermakna terikat. Muqayyad dapat diartikan sebagai lafaz yang menunjukkan atas pengertian yang mempunyai batasan tertentu berupa perkataan. Macam-macam mutlak dan muqayyad. Sebab dan hukumnya sama seperti puasa untuk kafarah sumpah. Contohnya pada lafaz qiraah mutawatir yang terdapat dalam mushaf yang diungkapkan secara mutlak. Faman lam yazid fasiyamu salatati ayyam zalika kafratu aymanikum iza halaftum. Ini adalah surah Al-Maidah dan ia muqayyad atau dibatasi dengan tatabuk, yaitu berturut-turut dalam qiraah. Fasiyammu salatati ayyam min tatabi'at. Maka kafarahnya puasa selama 3 hari berturut-turut. Dalam hal ini pengertian lafaz yang mutlak dibawa kepada muqayyad dengan arti bahwa yang dimaksud dengan lafaz mutlak adalah sama dengan yang dimaksud dengan lafaz muqayyad. Karena sebab yang satu tidak akan menghendaki dua hal yang bertentangan. Oleh karena itu, segolongan berpendapat bahwa puasa 3 hari tersebut harus dilakukan berturut-turut. Sebab sama namun hukum berbeda, seperti kata tangan dalam wudu dan tayamum. Membasuh tangan dalam berwudu dibatasi sampai dengan siku. Allah berfirman, Ya ayyuhallazina amanu iza kuntum ila sholati firsilu uzuhakum. Surah Al-Maidah. Sedangkan menyapu atau membersihkan tangan bertayamum tidak dibatasi atau mutlak, sebagaimana dijelaskan dalam firman-Nya. Fatayammamu su'idan thayyiban famsahu bihujuhikum wa aidikum
min surah Al-Maidah. Dalam hal ini, ada yang berpendapat lafaz mutlak tidak dibawa ke muqayyad karena berlawanan hukumnya. Namun Al-Ghazali menukil dari mayoritas ulama Syafi'i bahwa mutlak di sini dibawa kepada muqayyad mengingat sebabnya sama sekalipun berbeda hukumnya. Sebab berbeda tetapi hukumnya sama. Dalam hal ini ada dua bentuk. Yang pertama, takyid atau batasannya hanya satu. Misalnya, pembebasan budak dalam hal kafaroh. Budak yang dibebaskan disyaratkan harus yang beriman. Dalam kafaroh, pembunuhan yang tidak disengaja. Allah berfirman dalam Quran surah An-Nisa, jadi dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin kecuali tersalah atau tidak disengaja. Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin karena tersalah atau tidak sengaja, dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin karena tersalah, tidaklah ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman. Sedangkan dalam kafaroh zihar ia mengungkapkan secara mutlak. Sebab berbeda dan hukum pun berlainan, seperti tangan dalam berwudu dan tangan dalam pencurian. Dalam berwudu ia dibatasi sampai dengan siku, sedangkan dalam pencurian dimutlakan, tidak dibatasi. Sebagaimana firman Allah dalam surah Quran Al-Maidah, laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya. Dalam keadaan seperti ini, mutlak tidak boleh dibawa kepada muqayyad karena sebab dan hukumnya berlainan. Dan dalam hal ini tidak ada kontradiksi atau ta'arudz sedikit pun. Hukum lafaz mutlak dan muqayyad. Prinsip dasar yang harus diperhatikan terhadap lafaz nas, mutlak dan muqayyad ini adalah lafaz mutlak tetap terletak pada mutlaknya selama tidak ada dalil yang memberikan qaid atau batasan. Begitu pula sebaliknya, muqayyad tetap terletak pada muqayyadnya. Jika lafaz mutlak tersebut terdapat suatu dalil yang memberi qaid, maka tidak mutlak lagi. Dengan kata lain, lafaz mutlak akan berubah menjadi muqayyad dengan adanya qaid sebagai penjelas. Sekian penjelasan yang saya paparkan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Semoga bisa bermanfaat. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.